Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa nihbati fillah usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. قال الله تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ikhwani habati fillah, alhamdulillah segala puji dan syukur dan berkat hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita aturkan hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat beliau dan para pengikut setia mereka hingga hari kiamat. Amma ba'du. Melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang bab fi tafakkuri fi 'azimi makhluqatillah wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'ira umurihima wa taqsiru nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk melaksanakan ibadah, menuntut ilmu dan ibadah-ibadah lain hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita memohon keberkahan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian memohon agar Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dalam mimpi kita dan di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditemukan dengan guru-guru kita, ulama-ulama kita, baik itu yang sudah pernah kita ketemu atau tidak pernah ketemu. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Muhyiddin Abi Zakaria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala doa kita dan kita mendapatkan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah ta'ala innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا والآيات في الباب كثيرة ومن الحديث السابق الكيس من دان نفسه. Bab tentang merenungkan, memikirkan tentang kebesaran dan agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ciptaannya hebat, berarti yang menciptakan lebih hebat lagi. Dan mentadaburi
atau memikirkan bahwa dunia ini fana. Apa arti fana? Hilang, habis, ada waktunya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila sudah sampai tiba ajalnya, kadang hawa kita hendak tunggu, kadang hawa juga kita lambatkan. Sebuah film perkiraan kalau dunia ini dihabiskan manusianya. Jadi bila manusia ada lagi, berarti tidak ada lagi polusi udara, kalau ada lagi pabrik yang menyala dan sebagainya. Itu perkiraannya hanya dalam 50 tahun. Ini gedung-gedung yang ada nih hancur semua. Dan perkiraannya kalau sudah sampai 50.000 tahun, wa inda rabbika ka'alfi sana, 1000 tahun, itu bumi ini kembali ke asal. Apalagi 50.000 sana. Di dalam Al-Quran ada 2 hari lah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. Ayat yang kedua, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sana. Malaikat itu naik membawa amal kebaikan kita ini ataupun keburukan yang kita lakukan, dilaporkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi, dan roh-roh manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu roh yang baik ataupun yang buruk, fi yaumin kana miqdaruhu, dalam 1 hari, tapi jarak jauhnya berapa? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun itu perjalanan dari bumi ini sampai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. 1 hari di sisi Allah 1.000 tahun kita menghitung. Jadi kalau 50.000 tahun hanya sampai kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, berarti amal kebaikan kita ini kadang mesti sampai. Maka janganlah sombong dengan amal kebaikan kita. Kenapa? Karena kadang mesti sampai 50.000 tahun yang sampai. Apalagi kalau ada yang meninggal dunia, yang kita patuh orang baik, senantiasa kita berdoa terus. Kenapa? Karena amal kebaikan yang sidin itu roh beliau itu kada sampai ke adalah Allah itu jauh benar 550.000 tahun. Jangan sampai kita terpengaruh lawan pendapat kaum Wahabi. Bila kaum Wahabi itu artinya lain orang datang dari Makkah Wahabi, orang dari sekolah di Madinah Wahabi, ada. Kaum Wahabi itu adalah orang-orang yang belajar menuntut ilmu tangguh, tapi merasa diri yang paling alim dan memvonis orang bahwa orang itu jahil semua. Itu adalah ciri khasnya orang Wahabi. Jelas? Nah, jadi jangan tersinggung. Jadi kita Wahabi itu bukannya orang sekolah di Mekah, bukan orang sekolah di Madinah atau di Mesir, Wahabi enggak. Tapi bisa aja orangnya di Matapura sekolahnya, ada kemana-mana di Benua sini aja Wahabi bisa. Kenapa? Karena ada rasa sombong ilmu. Jadi jangan orang Wahabi, bila orang itu mati dah. Kalau bisa didoakan lagi. Dari kita ini kan ada doa sampai 3 hari, ada 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 70 hari, ada yang 100 hari, ada yang tahunan, haul. Saya termasuk orang yang tidak percaya hal ini. Tapi saya tidak pernah mengatakan itu dusta. Tidak pernah saya mengatakan itu bohong, kadada dalilnya. Tapi sementara saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Belum saya dapat. Apa hukumnya Ustaz? 40 menuju 70? Jawaban saya Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah Allah beri ilmu. Kita banyak membaca. Nah, saudara-saudari harus banyak membaca. Jangan batasi diri kamu hanya, wah aku membaca pada fikih Syafi'i saja.
Oh, kok kadang membaca kecuali karangan-karangan guru bangsa kumpul aja misalnya. Jangan batasi ilmu tuh, baca seluas-luasnya. Kalau pian mampu bahasa Inggris, baca bahasa Inggris. Mampu pian bahasa Perancis, silahkan. Ya. Tapi kalau untuk ilmu agama ini bahasa Arab intinya. Ya. Jadi harus rajin kita belajar bahasa Arab. Ya. Dan belajar bahasa Arab itu kadang hanya sebatas ujrumiyah. Tahu fi'il fa'il maf'ul, tidak hanya situ, tapi harus banyak membaca. Ya. Alhamdulillah ada saudara kita yang rajin membaca. Ya. Jadi bilanya ada bubuhan yang rajin baca, kada paham baca aja kena foto kirim halan Ustaz ini dari kitab maksudnya kada paham pakai kisahnya. Ya. Itu pun saya akan tanya lagi, itu kitabnya siapa pengarangnya, tentang apa kitabnya, kamu tahu lah. Ya. Jadi kita belajar menuntut ilmu itu kada ada batas, jangan kita batasi. Saya dulu punya kitab, ini antaranya saya ceritakan dulu lah. Manarul Huda itu kada paham kitab apa, tapi karena ini pembeli ayah beli atas rekomendasi teman beliau yang lebih alim daripada beliau, lebih tahu beliau, saya pakai, saya simpan sampai saya lulus kuliah baru paham. Oh ini nih ternyata kitab tentang wakaf dan ibtidah. Ya setelah yang tam, kaf, kabih, hasan, apa aja tidak lagi saya. Jadi itu ternyata kita wakaf dan ibtidah. Jadi bila kita paham kada paham dulu, tukar aja kitab itu. Itu insya Allah menjadi warisan ilmu bagi anak-anak cucu buyut kita insya Allah. Jadi jangan marhum Guru Bakri di sini penting bisi kitab. Mungkin ada aja di tukar jangan ini. Apalagi ini disusun bagus nih lah. Ada tulisan Arabnya nih. Ini sebutin ini nama paket-paket. Karena bilangnya semuanya lengkap. Jadi sebuah tulisan Dalilul Falihin, itu dari Abbas Salihin. Jadi jangan Guru Bakri nukar aja biar kada paham. Anak dirak tanam buku di sini. Karena cucu naik, ada lagi anak cucu naik. Kitab siapa nih? Kitab Guru. Jangan cuek kena tuh Rabi. Itu kitab penting tuh lah. Mau siapa pun kai. Wah, apa nih anak baca nih? Oh, kamu pesantren dulu? Ada dulu baru di sini anak pesantren. Baru-baru ini didapatkan kitab berusia lebih dari ribuan tahun. Berapa tahun bertahun? Di Papua. Pokoknya buku itu dianggap sakral. Dianggap kitab yang kuno, yang turun-temurun dijaga. Tahu isinya apa? Al-Quran sekalinya. Berarti Papua ini Islam bersebarianan ribuan tahun yang lalu. Sudah lebih daripada seribu berapa tahun gitu. Saya baca judulnya aja Bang. Ditemukan kitab paling kuno, usia sudah ribuan tahun di Papua, ternyata isinya Al-Quran. Jadi kalau kita mulai sejarah karena Bapak Jo, kita mulai menulis Quran. Apalagi ini sudah ada orang berjual kitabnya, sudah tinggal menulis ya. Jadi saya bilang tadi dengan anak-anak di asrama, kita menghafal Quran itu bagus dua metode. Metode yang lisan, mendengar, guru mengajarkan kita baca terus menjawabkan bacaan kita, lawan apa? Tulisan. Di tempat saya itu di jalur 11 itu ada orang Jawa bawa barang model kayak kadut kain tebal segini ada. Set. Ini yang tahu lah. Oh ya orang Quran nih, peninggalan kayu ulun bahari. Banyak masalah tulisannya. Orang bahari mungkin kada kayak Quran kita. Ini enak mencek bujur gadanya. Banyak salahnya bang tulisannya. Tapi yang kita hargai apa? Tulisan cibin, menulis tangan itu. Yang pernah ke Muntai di Masjid Raya Muntai ada Quran gonol, ya bujur ada tulisannya, banyak salahnya. Tulisannya banyak salahnya. Tapi yang kita hargai itu Quran, gamal itu ditulis oleh seorang Habib, apakah kisahnya tuh? Yang kemudian dibawa oleh Profesor Dr. Fahmi Arif ke Muntai. Diberikan orang Sidin, bawa Sidin ke sini. Dia anak di Masjid Raya Muntai. Nah, jadi yang kita hargai bukan kesempurnaannya, tapi yang kita hargai apa? Menulisnya tuh berapa tahun gitu, ada tahu sejarahnya berapa tahun. Di pameran Al-Quran di Madinah ada Quran separuh halaman nih kayak bahalang nih. Tulisannya rapi banget dalam
gaya tulis kufi. Dan kalau gaya tulis kufi itu kan kayak kotak-kotak telah bagus, rapi. Jadi oleh mahasiswa Indonesia yang S2 di situ, dia yang yang menyampaikan, menjelaskan, dia bilang, ini Ustadz, Quran ini tulis tangan. Oh saya ini tulis tangan Pak. 100 ini naskah ke 118 oleh salah satu ulama Maroko. Jadi beliau menulis 118 naskah Al-Quran dengan tangan beliau, dan beliau wafat pada usia 118 tahun. Luar biasa. Berarti kan setahun sekali itulah sebiji. Ada mungkin mulai wak sudah menulis ini ya Allah. 118. Dan uniknya Syekh Utsman Taha, kalau Quran yang Madinah itu pindah di belakang ada tulisan tanda tangan Sidin Utsman Taha. Jadi Jar Sidin, saya tuh terpengaruh dengan ayat Qurannya. Jadi kalau menulis tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang azab, tentang neraka, itu berat nulisnya kata beliau. Tapi kalau tentang surga, rahmat Allah, itu cepat nulisnya. Dan gak ada banyak salahnya di sini. Harapannya menulis itu pun berkali-kali dihapus, dihapus bujurakan. Ada sekali aja ternyata. Nah, jadi mudah-mudahan Al-Quran yang kita tinggal ini abadi. Sedangkan dunia ini apa? Karena wa ahwalil akhirah. Apa itu ahwal? Ahwal lah. Ahwal mufradnya haul. Apa itu haul? Peristiwa yang mengerikan. Namanya haul. Kalau babinya itu kelihatan menarik ekspresinya. Pagi-pagi malam-malam, anak saya baru beberapa hari lahir, anak pertama itu kebakaran di seberangan jalan, jalan di seberangan rumah ada kebakaran api. Istri saya itu bawa anak, dia keluar, anak ke wadah sepupu, arah kayu ke ujung gang gitu. Dia nggak melihat api itu, mana garang apinya aja. Jadi ketika melihat kada melihat kan. Begitu dia balik melihat api karena ini lemah itu terduduk tanpa jadi kita selain lutut. Pada kalau lagi mengangkat anaknya, ngapain kita orang lagi? Nah itu namanya haul. Padahal apinya kada berjalan-jalan di situ aja ya. Bayangkan kalau api neraka, namun bisa melahap-lahap orang. Tahu masih adakah di HP saya? Itu yang di Aljazair itu apinya luar biasa. Jadi api itu kayak orang buka tuh. Jadi ini pohon lagi dia makan, saya berjalan apinya, berjalan mau makan pohon. Jadi kita mungkin itulah jadi orang Banjar hantu api ya. Dan sampai orang buka kan, saya buka ada pelangnya aja buka halus jadi orang api yang halus nih berjalan nih, habis banget. Makanya bilanya ada kebakaran, kawa jangan berkarak, lebih jauh beri kesempatan jalan untuk orang yang hendak memadamkan, tapi khususnya yang lelakian azan. Kita orang Banjarnya azan juga, tapi betul lanjang, aneh-aneh aja. Azan tapi betul lanjang kan aneh. Kenapa? Karena jarang hantu tuh tokotan orang betul lanjang. Astagfirullahaladzim. Nah jadi kalau azannya bujur, betul lanjangnya salah. Repotnya ketika kebenaran lawan kebatilan itu tercampur, lalu orang kada mau azan. Yang benar itu azan benar, tapi betilannya nggak salah. Coba pian buka Atib Nabawi karya Ibnu Qayyim, ada situ. Jadi haul itu jadi banyak hal-hal yang mengejutkan. Pernah nonton film 2012? Lah itu kalau bisa pian nontonnya tuh pakai layar besar. Pasang mikrofon yang profesional. Waktu merasa tuh ya Pak, gunung Merapi, ini pohon gedung. Nah, itu hanya visual aja udah kita menakutkan luar biasa. Apalagi kalau kejadian benar. Yang film tsunami Aceh itu ngeri. Ya. Kalau secara logika lebih baik bukaan daripada si bapak ini menarik gerobak yang dibawa bini Sidin, anak-anak Sidin nangisan ngoi-ngoi dudukan. Baiknya di belakang menyasar.
Download gambarnya itu video itu. Nah, yang apa menarik aku sidin ingat-ingat menarik bini anak. Yang anak pun bini dudukan di gerobak tuh bertangisan aja. Allahu alam kayak keadaannya orang. Dia babanya sudah masuk dah. Yang ombak tinggi mana? Itu namanya ahwal yaumul qiyamah. Jadi saudara-saudari, bila kita bertafakkur itulah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang ganal-ganal ini mengerikan. Ternyata yang kecil-kecil juga mengerikan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dahulu Ustaz memahami fawqaha itu artinya lebih besar daripada semut dan daripada nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan perumpamaan nyamuk dan lebih tinggi lebih di atas daripada nyamuk. Nah, jadi kita memahami fawqaha itu lebih ganal, ternyata lebih halus dari nyamuk. Jadi fama fawqaha lebih halus daripada nyamuk. Itu tafsir banyak ulama. Tapi ada juga yang tekstual. Fama fawqaha, apa yang ada di atas nyamuk. Sekalinya dengan ilmu teknologi sekarang itu diteropong pakai mikroskop itu berkali-kali beribu-ribu kali, si nyamuk yang halus ini kudisan. Nyamuk itu ternyata bisi kudisan. Ada cacingnya juga. Cacingnya si nyamuk. Jadi sehalus-halusnya binatang ternyata masih ada lagi yang lebih halus daripada ini. Subhanallah. Jadi si virus nih, si COVID-19 ini mungkin lebih ada lagi yang lebih halus daripada itu. Tapi harap benar. Akalnya panjang. Wah, ini sampai berapa aja Z kan sudah? Divaksin ini berubah lagi, vaksin ini berubah lagi, vaksin ini berubah lagi. Maka makin berubah harap. Delta India yang kena. Sekarang apalagi Z kan namanya. Jadi kita subhanallah. Kita lagi. Jangan takutan, khawatir, bersalaman aja. Ya Allah. Santok sini, santok situ, tapi karena mau bersalaman. Jadi kita bersyukur, kita orang Islam tahu. Bagi yang turil insan, mimma khuliq. Hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan. Jadi yang kita yang bono-bono ditakutan ya, ternyata yang lebih halus pun mengerikan juga. Ya. Jadi mari kita renungkan hal-hal itu. Kenapa guru yang meninggal dunia ini karena COVID ini malah guru-guru? Dalam setahun lebih daripada 300 ulama yang meninggal. Maka jawaban kita, pian nakai memandangnya keliru. Tidak pernah kita baca hadis kalau jangan Nabi SAW di akhir zaman yang ada orang hendak menghancur Ka'bah. Lalu Allah musnahkan mereka dari datunya, dari komandannya sampai orang yang paling kecil dimusnahkan Allah. Terus Aisyah murad protes, ya Rasulullah, masa seberatan dihabiskan? Kan ada di situ tukang gembala sapi untanya, beri makan unta aja. Tidak akan ada banyak tanah orang. Apa jar Nabi yub'atsuna ala niyatihi. Nanti Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya. Apa arti dari hadis ini? Artinya bila bala dan musibah itu turun keadaan pilih. Oh ini ulama kalau usah ajar COVID, kalau ajar COVID-19 ini, oh kasihan sih di masjid, rajin ke masjid, aku ada anak menanggapinya kasihannya. Kada. Makanya ajar guru bahir, saya setuju itu. Waktu kejadian Ma'un Amwas, siapa yang meninggal? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Aminu hadhil ummah, dapat gelar Aminu hadhil ummah daripada Rasulullah. Kayak apa alimnya sidin, kayak apa salehnya sidin, kayak apa ibadahnya sidin, kayak apa ilmunya sidin, meninggal karena tahun. Mu'adz bin Jabal itu, beliau itu masih hidup di zaman Rasulullah, dianggap Rasulullah ulama, bagian dari ulama. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warḍah.
meninggal waktu amwas juga. Jadi kita jangan kadang memandang musibah ini orang soleh kadang karena orang soleh aja yang kena. Nah, musibah bala itu boleh turun barataan kena. Oleh karena itu mencegah bala dan musibah itu harus kita juga keseluruhan. Mencegahnya keseluruhan. Kalau saya menilainya kenapa corona ini kada ampi-ampi, karena makin hari makin jadi hantu kita. Karena corona maka pemerintah berhemat berutang. Bahkan hitungannya katanya sampai 4.000 triliun. 1 triliun itu tahu lah berapa duitnya. Ini rumah nih, Bang. Makin tahu. Susun 100 ribuan, 1 triliun tibak nih. Kalau 1 M duitnya itu sekotak aqua. Susun 1 miliar. Sedikit jauh lah. Nama kotak aqua yang mana nih, gelas. Nah, jadi udah bisi duit 1 miliar saya tutup kotaknya. Kalau triliun berapa? Sejuta miliar kah apa? 1.000 miliar lah. Nah tuh hitung aja tuh kotaknya hebat lah. 1.000 kotak berarti. Tagana rasanya. Kotak durian. Kalau kotak anak itu kan kurang lebih sini aja. Akuan. Kotak durian 1 miliar. Tapi duitnya mana? Dikorupsi yang bisa-bisa. Saya diceritakan oleh orang ombudsman pada yang orang gampang. Karena kalau dikisahkan, Ustaz. Jadi kalau dikisahkan kita ngadu Allah Ta'ala ya. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Allah ampuni dosa kami. Kenapa kita minta ampun? Makanya kita dapat korupsi karena berdiam. Kita berdiam. Ya MH Najib, kita berteriak ketika nggak kebagian. Tapi begitu kita kebagian kita ranai. Jadi kita yang barana ini adalah syaitanul akhras. Syaitan yang apa? Bisu. Tapi kalau kada kawaju kita berpandir, biar betul berpandir kan ada gunanya. Buktinya yang pintar-pintar yang pintar-pintar yang tahu-tahu yang berjabat di Jakarta kan kawaju ngomong. Ya, bisa ya? Reza Ramli, wak. Dengar lah. Jadi gimana kita? Satu-satunya kita meminta ampun dengan Allah Ta'ala. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, wa liman dakhala baitiya mu'minah. Dan semua orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Istri, suami, ayah, ibu, nenek, kakek, kakak, adik, sepupu dan semuanya yang masuk dalam keadaan beriman ke rumah kita doakan dia agar Allah ampuni dosa-dosanya. Wala tazidil zalimina illa tabara. Ya Allah, janganlah kau tambahkan orang zalim kecuali kerugian. Itulah orang-orang yang korupsi itu gak pernah kaya. Gak pernah kaya. Koruptor-koruptor itu disasar oleh KPK, disasar oleh penegak-penegak hukum. Mana duitnya? Gak ada. Ada juga asetnya ternyata pabrik yang gak berfungsi lagi. Gak pernah dinikmati. Kenapa? Wala tazidil zalimina illa tabara. Ya Rasul, tabara itu khasaran. Maksudnya. Tabara, saya ingat saya tabara itu khasaran. Adanya kerugian. Jadi jar Habib Saleh, kita usah ngadu-ngadu kemana-mana. Doa aja kita. Doanya apa? Doa Nabi Nuh, surah Nuh ayat terakhir. Itu aja kita banyak berdoa. Nah, kita mahasiswa memang kita punya darah muda, kita harus protes, kita harus berbicara benar. Ya, tapi sekarang ini kemana kita protes? Jadi kenapa corona tidak ada? Karena kita gitu. Masyarakat awam bang gimana? Gila juga. Masyarakat awam gila. Udahlah melihat ke rumah sakit Tamu Melihong, udahlah. Bertambah orang gila. Kenapa bertambah orang gila? Ada bisi KTP, anak ngurus KTP.
Jurang mampian ngurus KTP harus ada surat vaksin. Pulang ke rumah sakit, hendak bervaksin. Jurang kada bisa pian bervaksin amun kada ada KTP. Lalu kegilaannya, kegilaan tuh baru gila lagi. Rumah sakit orang gila, rumah sakit jiwa. Jarak rumah sakit jiwa kami kira ngomong berarti pian kada pian fisik KTP lawan surat vaksin. Gila bujur sekali orang. Mudahan kita berdoa ya Allah, enggak musibah lain dari kita ya Allah. Ya Allah, ini kesalahan kita juga. Kita ampun ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Nah, jadi tafakkur saudara-saudari. Wasaira umurihim, segala perkara-perkara dunia dan akhirat kita tafakkuri. Wa taqsirun nafsi wa tahdhibiha, dan jiwa kita ini, diri kita ini apa? Yang kita pepandir juga kita korupsi ini. Kita apa? Kira-kira apa teh ya Allah saya pilih apa? Kira-kira kita kuat kan? Sekantor tuh puluhan orang jadi pejabat. Setahu saya cuma 1-2 orang yang kada mau pakai duit itu. Ada aja aku ada aja bisa rezeki lain. Padahal puluhan orang jadi pejabat. Dan itu di sebuah kementerian yang luar biasa. Banyak orang alim, orang baiknya banyak. Tapi ketika tergoda dengan duit, banyak orang yang gagal. Jadi kenapa kita kayak ini? Ustaz, kalau boleh saya sebut namanya Ustaz Muridi cerita. Kami Ustaz ke Jawa, ke Jawa Timur khususnya, ziarah ke sebuah pesantren. Lalu kami ketemu dengan kiai di sana. Kiai, tolong kiai kami minta doa barokah. Dari mana kalian? Kami dari kantor Kementerian Agama Banjarmasin. Banjarmasin di Kalimantan Selatan ya? Iya, Gi. Benar ya. Sungguh kalian tuh orang-orang hebat. Sungguh kalian orang-orang hebat. Seperti saya nih, gak sanggup seperti kalian. Lalu itu berdoa. Jadi kawan saya ini cerita, apalah maksud kiai ini kan? Kita ini disebut orang-orang hebat. Nyata ya Ustaz karena kiai itu tuh kada ada beban. Kiai pagi-pagi habis sholat subuh duduk, kiai ada tangan murid-murid sini, kiai ulun tasmih mengaji Al-Quran. Nikmat sini, sini kada mengaji, anak murid sini mengaji. Menjadi mengaji ada banyak juga sini. Tapi pahala sini luar biasa. Ya Allah, pahala sini mengaji, pahala murid-murid sini mengaji. Jadi pian-pian yang jadi ustaz dan ustazah itu nikmatnya luar biasa. Ya. Setiap kali murid pian bisa mengaji, membaca Al-Quran, padahal pian pelajari alifan aja, a, a, itu aja bisa mengaji anak murid pian. Setiap kalinya mengaji dapat pian alhamdulillah. Tapi keindahan kemuliaannya si kiai ini, menurut kiai tadi hebat lagi orang yang pegawai di Kementerian Agama. Kenapa? Karena orang pegawai di Kementerian Agama itu banyak cobaannya. Banyak cobaannya. Apalagi sudah jadi pejabat, banyak cobaannya lagi. Makanya saya memotivasi kalian, ya, bagi yang mampu, syaratnya mampu pian. Kalau pian mampu jadi pejabat, silakan. Jangan berhenti jadi pejabat. Kenapa? Di situ amal ibadah, pian menanggung amal ibadahnya itu di situ. Jadi Jar Habib, saya lupa, yang bekas Menteri Sosial, Habib Subari, orang PKS. Saya pernah sedih bercerita, saling cegah. Jadi kata beliau, saya ini ketua Al-Khairat. Al-Khairat itu yayasan luar biasa, banyak cabangan khususnya di Sulawesi. Paling banter yang saya kelola itu 2-4 miliar aja, dengan banyak cabang beliau. Ketika saya jadi Menteri Sosial, kata beliau, saya pegang uang itu sampai 900 miliar. Dan itu duit dibagi-bagi, bukan diapa-apain, dibagi-bagi. Sehingga orang miskin, itu bagi-bagi. Tapi karena kementerian-kementerian lain minta, kata beliau, anak juga bagi-bagi. Jadi saya dikasih 700 miliar. Jadi 200 miliar itu dikasih ke kementerian-kementerian lain untuk mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial.
ideologisnya luar biasa. Dan itu disitulah kedudukan sumbernya korupsi. Menyangka ada yang amanah megang habis. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Setiap orang dimintainya 10.000. Setiap orang yang dibantu minta berapa? 10.000. Banyak lah. Orang miskin hakun gak ada. Hakun mana? Ya Allah. Misalnya kita memegang amanah ada amanah. Pak, sini Pak. Nah, Pak, ulun nak memberi pian duit pemerintah 100.000. Bari ulun 10.000 kan lah. Hakun benar. Masih ada 90.000 aja. Ya kan? Tapi kok kali semasa Indonesia berapa miliar mana orang. Jadi itu iblis tuh lagi tuh. Sedikit ya, 10.000 dimintanya banyak. Ya ada apa-apa, itulah iblis. Jadi negeri kita ini hancur. Seharusnya negeri kita ini baldatun thayyibah. Wa rabbun ghafur. Kenapa ada negeri Sabah ini, ada yang meramalkan negeri Sabah itu adalah di Jogja. Karena di Jogja itu ada Sleman. Jadi Sleman itu lidahnya orang Jawa, padahal Sulaiman. Ratu Balkisnya ada di situ. Kesana aja jurang. Tapi intinya bujur. Intinya negeri kita ini makmur seperti negerinya Sabah. Makmur. Luar biasa. Nikmat Allah. Apalagi buat kalau bisa berangkat ke Jawa, orang Arab Saudi aja ulama-ulamanya termasuk Dr. Al-Qarni pengarang Mulat Ahzab. Indonesia jannatullahi fil ard. Sebagai gitu sementara. Indonesia itu qit'atun minal jannah, sepotong surga. Ada lagi mengatakan jadi surga Allah di muka bumi. Jadi kawan-kawan saya orang Arab, saya ceritakan tentang Islam Nusantara, menerima mereka. Kalau di Arab bilang, ayo masuk Islam, kalian akan masuk surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Mau hayal-hayal Arab, ya Allah. Oh, sungai. Mereka kan melihat sungai. Saya 20 tahun di Mekah pernah melihat sungai. Kecuali hujan banjir. Jadi hujan bukan ya Allah. Kalau kami hujan kami menyesal. Kenapa? Karena hujan sekali setahun. Nah sekarang di Indonesia ada orang kada Islam bahwa ya masuk surga, ayo masuk Islam dan masuk surga karena apa akan perang? Apakah di surga itu sungai mengalir? Adanya dalam Injil Tuhannya. Pohon-pohonan yang lebat ada. Kadang-kadang kita yang berdakwah di Indonesia lebih susah berdakwah daripada di Arab. Di Arab tak gampang sedikit. Jadi Allah tuh maha adil banget. Orang Arab tuh malih berdakwah, tapi kelakuannya keras. Tapi kerasnya dia seperti Sayyidina Umar. Keras bila sudah masuk Islam, keras juga di Islamnya. Kalau orang Indonesia ada lemah lembut. Tapi pilihnya dia pengaruhnya publik, lemahnya itu repotnya. Nah, jadi segala ini kita harus apa? Taksir nafs tadi, tahdzibnya kayak apa? Tahdzib itu yang mendidik diri kita, membersihkan jiwa kita daripada rasa kikir, ingin menang sendiri dan sebagainya. Apa itu? Hamduha 'alal istiqamah. Jadi bab ini berkaitan bab sebelumnya, babul istiqamah. Hamduha 'alal istiqamah. Apa arti istiqamah? Yaitu kita membiasakan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh orang tua kita. Ayo nak bangun subuh, ayo mandian subuh, ayo makan sarapan, ayo berzikir, ayo baca Quran. Itu kebiasaan itu dinamakan istiqamah. Saya punya teman bercerita, saya ini Ustaz, waktu saya kuliah itu saya kafir secara pemikiran. Astagfirullahaladzim. Kok beraninya kamu mengatakan begitu? Iya. Begitu saya jadi mahasiswa, saya intelektualitasnya saya jalan. Ya. Jadi berpikirnya tuh maju benar. Sampai-sampai gak ada perjuangan Tuhan. Jadi kafir saya secara pemikiran. Sampai puncaknya apa? Puncaknya kakawalan tuh diskusi
tentang Allah, saya tuh tidak percaya. Saya yang satu-satunya yang paling keras mendebat kawan-kawan. Sampai kawan-kawan ini geram. Kita pukuli aja. Itu pada Islam lagi kafir sudah. Kita pukuli. Ada kawan bijaksana, tunggu jangan dipukuli dulu. Kita intip sembahyang subuh ada. Diintip bukannya takarnya sembahyang subuh. Pemikiran kafir tapi ibadah sembahyang subuh. Jadi jawabannya syukur benar rekam pagi tadi kami intip ikam sembahyang subuh. Jangan ada sembahyang subuh kami boleh. Sekalinya apa menyahuti pulang. Aku tuh sembahyang subuh karena rutinitas saja. Mulai umur 7 tahun sudah di pondok. Jadi aku sembahyang subuh tuh kalau ketemu melayur. Ngeri buat mahasiswa nih, intelektualitasnya udah melampaui daripada imannya. Jadi jangan kita kayak apa yang selamat. Nah di sini perlu guru. Saya tuh punya ustadz, yai saya. Itu saya apa aja saya tanya sama beliau. Yai, saya ini begini. Ya tadi. Kamu nggak punya ilmu lagi, kok beraninya ngomong kayak gitu. Jadi ya gimana supaya banyak ilmu? Ya baca buku lah. Kalau begitu ya saya baca novel aja ya, atau komik aja ya. Terserah aja. Jadi kayak Gus Dur juga dia kiai kamu nih. Gitu aja repot di sini. Baca apa aja. Jadi udah di bahasa kita baca apa? Dimacal-macali kan. Bahasa Jawanya ngeyel ya. Disuruh baca buku malah baca novel aja, baca komik. Ayo di sini baca situ. Pokoknya kamu membaca tiap hari harus baca buku. Suatu saat jadinya ketika ngeyel tadi lawan guru pakaian guru nih alim apa nih orang sabaran. Terbuka apa? Terbuka terjemah Al-Quran. Lalu mulai melawan diri sendiri. Apa membaca Al-Quran nih? Kada mesti nih. Batu terbaca hadis lagi. Oh ini kada mesti nih. Nabi Muhammad nih bersabda. Ya garang nih kitab nih hadis nih dari Rasulullah Muhammad yang berbicara. Kalau Muhammad itu bisa bertemu dengan Allah, kenapa kok kada bisa bertemu dengan Allah? Oh, saking apa? Saking macalnya orang kan, macal pemikiran. Jadi malam 27 Rajab itu Pak maghrib ini saya mandi. Saya minta anak-anak jangan ada yang ganggu ayah. Biar anak betapa apa di dalam kamar. Jadi sholat maghrib, mandi, waktu sembahyang maghrib, berzikir. Kalau memang engkau ya Allah ada, aku memanggilmu sekarang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kita ada yang menyahuti. Karena ada yang menyahuti, tapi hati ini mulai lentur. Dia yang maha mendengar, dia yang maha mendengar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan la ilaha illallah bacanya, ya Allah. Sampai Isya, saya banget bangkit sholat Isya. Baca lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau memang kau benar maha mendengar, maha mengasih berikan petunjukmu ya Allah. Tiba-tiba habis sholat Isya, dia sholat sunat, digerakkan untuk sholat sunat. Waktu sujud ada rasa yang luar biasa. Begitu duduk, salam, hati ini kayak terbuka. Semua terbuka tuh rasa lapang dada. Kada ada lagi keraguan-raguan bahwa Allah itu ada. Nah ini saudara-saudari namanya pengalaman spiritual. Saya melakukan, Anda melakukan, pasti beda-beda pengalamannya. Ya. Kalau pengalaman saya, almarhum tetangga kan dengan saya, almarhum Haji Maki. Haji Maki bercerita, tahun 77 saya pertama kali berhaji. Ujar arwah abah, ikam nakal udah berhaji, bertikap di Ka'bah. Bertikap itu yang nempel. Muka dada nempel. Buka wijis nih, subhanallah. Apa yang temukan? Setumat aja di Ka'bah itu tuh. Elem seorang ini nah kayak melihat mata kita nih. Mulai lahir, orang memberi nama segala macam sampai ganal, sampai dosa-dosa digawe itu ada. Kayak apa sih gara menangis? Spontan nangis mulai juga. Saya lakukan demikian juga, beda.
Lain lagi rasanya. Anak saya mau umrah, dia masih kecil, enak. Ketika Ka'bah. Apa tadi? Kering lagi lu minta apa? Tapi kan minta kalau dia minta, tapi kering lagi minta apa? Yang ading yang halus si Samil, ayo umurnya berapa? Itu 8 tahun mungkin masalah. Belum berdoa apa ya? Doa apa tadi? Kering lagi. Nah, jadi pengalaman spiritual ini, saudara-saudari, coba kita cari, usahakanlah. Nah, oleh karena itu saya minta akawalan ada amalan-amalan. Silakan baca Ratibul Haddad kan dulu. Alhamdulillah, insyaallah kita sekali sebulan kah kita ada dalam khairat anak burdah. Sekali-sekali kita sebulan sekali kan kita baca burdah. Nah, burdah itu kita sekali-sekali baca terjemahannya. Jangan hanya membaca mulai sholli wa sallim daiman abada. Itu namanya. Kita terbayang kita. Samail kita alhamdulillah sudah. Coba kita lagi baca burdah itu puji-pujian kepada Rasulullah, apa aja itu yang dipuji oleh Al-Imam Al-Busiri kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau memimpi Rasulullah waktu itu sidin karena penyakit lumpuh menapa berdiri, namanya faludaj. Nabi mengambil burdah beliau ditapak sidin kan, latih sidin, lalu sidin terbangun, ternyata sidin bisa berjalan. Itu burdah itu ternyata masanya itu masa umat Islam sakit. Jadi kada Imam Busiri saja yang sakit. Masanya itu masa umat Islam sakit. Kenapa? Karena pada masa beliau itu Tatar dapat menguasai Baghdad. Dan tentara salib kaum menumbangkan orang Islam dan dikuasainya Masjidil Aqsa. Dan Mesir dipimpin oleh para budak. Artinya Mamalik. Jadi kacau semua tuh. Wilayah-wilayah Islam pada masa itu masa sakit umat Islam. Semuanya kacau. Pada masa itulah Imam Al-Busiri lahir. Pada masa itulah Imam Al-Busiri sakit pada fisik beliau. Jadi kalau kayak kita nih corona PPKM aja masih kecil dibandingkan susahnya Imam Al-Busiri. Jadi saya meyakini apa diyakini oleh para habaib bahwa untuk pangkat bala ini kadang-kala kita protes ke pemerintah, tidak ada gunanya. Orang yang baru berkuasa jangan bawa bandir, apalagi yang kita kan berkuasa nih. Jadi satu-satunya selain doa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, salawat 4444 itu ketika ditanya kepada beliau, harus ke Syekh angkanya itu kan dari sini kada harus, tapi untuk memberi motivasi kita 4444 ya, biar mengamalkan gak ada sanggup kan? Insyaallah sanggup aja ya Allah. Tapi 4000 saja banyak mana, lain lagi 444. Nah jadi kayak caranya mulai dari 4-nya dulu. 44.444 4 kali dulu baca salawat munjiyah tunjina biha min jami'il ahwal wal afat ya Allah wa taqdilana biha jami'al hajat, semua hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba 4-nya dulu. Bila sudah 4 hanya kejar 40. Alhamdulillah 40, jadi 44 sudah, tambah lagi 400 mulainya daripada 100 dulu istirahat, 100 lagi istirahat, 100 lagi istirahat, 100 lagi istirahat, sudah 444. Hanya nyasah yang 1000-nya. Yang 1000-nya kayak itu pulang 100 istirahat sampai 1000. Istirahat dulu. Ya sudah harus seharian semalaman tuntung kan ya? Nah, harus SKS. Ya, selesaikan kerjaan semalam. Jangan SKS itu kepanjangannya. Jadi ayat yang membuat kita tafakkur itu yang pertama, innama a'idukum biwahid. Hanya satu jar Nabi jar Allah Ta'ala, katakan hai Muhammad, hanya aku peringatkan kepada kalian satu hal. Apa satu hal?
kalian akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban kebaikan ataupun keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man ya'mal mithqala dzarratin, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada dakwah diwakilkan. Kalau dakwah diwakilkan, Allah diwakilkan. Karena Allah menyuruh Ustaz Arif aja tolong Ustaz Arif gantikan Allah. Ada apa? Antaqumu lillahi masna, berdua atau seorangan. Berdua apa nih maksud? Berdua apa nih maksud? Bukan berdua berkawan. Takutan hadapan hadirat Allah, Arif tolong Pak, kita berdua nah. Kita tolong kada. Bilangnya berdua tuh musuh sekongane. Yang paling sedih itu apa? Anak lawan yang apa? Oh jari yang apa? Ya Allah, ini anakku durhaka. Oh jari anak, abah ulun yang durhaka. Abah ulun kada pernah melajari ulun sembahyang, kada pernah melajari ulun mengaji. Gara-gara sidin ulun masuk neraka, sidin juga hukum juga lebih daripada. Kayak itu juga antara pejabat ulun anak buah, antara pemimpin yang udah dipimpin. Jadi jalan jalata kami ini jadi sesat karena nih si presiden. Oh jalan presiden kada aku kada menyuruh ikam menjadi kafir, kada menyuruh ikam kada beribadah bermaksiat, kada ada. Ikam juga brengsek, ikam juga kalaupun kada baik, jadi ikam masuk neraka. Jangan menyambati aku yang menyambat teman itu masuk neraka. Kada jalan aku bakalahi itu masnya. Mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai ayah ibu kita jadi musuh kita, istri suami kita, anak-anak kita jangan jadi musuh kita ya Allah. Tapi mereka-mereka ini menjadi syafaat bagi kita. Kayak apa? Ya belajar mengaji. Kalau bisa belajar mengaji, suruh mengaji. Sekali-sekali kiau orang tua murid-murid gitu. Hari ini kita libur tapi Abah Muhammad datang. Bergantian cikgu-cikgu aja anak sekalian berjamaah kada boleh lagi PPKM. Cikgu maaf boleh minta ampun, minta maaf anak pian kada kawa ulun melajari sempurna. Kada kawa kami terpaksa bezum ini yang tahu aja pian kurang. Jangankan bezum yang langsung aja kada mesti kami kawa melajari anak pian sebaik-baiknya. Minta tolonglah doanya pian. Minta tolong jangan anak pian sambati dasar bungol rambut, jangan. Doakan, oh anakku yang baik, oh anakku yang soleh solehah, oh anak pintar, oh yang bakti. Itu kita supaya apa? Supaya anak pian kada jadi musuh pian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau musuh di dunia ini aja sedih kita. Ya ada anak-anak yang menuntut ibunya, menuntut harta warisan ayahnya, ibunya nak dibuang. Itu aja sedih kita melihat, apalagi kalau di akhirat. Jadi kita di hadapan Allah itu kena masna, artinya bermusuhan, atau furada, sorangan-sorangan. Oleh karena itu kalau kita ahli maksiat, maka pilih janganlah maksiat melibatkan orang lain. Kalau mau maksiat diri sendiri aja, supaya kita berhadapan Allah Ta'ala aja. Maka dibandingkan dengan masna tadi hakun furada. Tapi furada ini jangan sampai juga kita dihisab oleh Allah. Jadi jangan Nabi menuqishal hisab faqad halak. Barang siapa dihisab oleh Allah maka dia akan celaka. Tahu dihisab? Dihitung-hitung kebaikan kita lawan nikmat Allah. Ya Allah ulunina saban hari khatam Quran 30 juz. Ulun beribadah, ulun bersedekah, ulun berzikir ribuan zikir ya Allah. Ya kajar Allah Ta'ala ikam itu. Oke. Ayo aja Allah aku hitung. Berapa kali kamu khatam Quran, berapa kali kamu membaca zikir, dan berapa kali kamu bersedekah, berapa dihitung. Bandingkan dengan nikmat Allah, mata aja sebutin. Ibadah 60 tahun belum cukup untuk nikmat mata.
Oleh karena itu saudara-saudari kita jangan sombong dengan ibadah kita. Jadi bila kita beribadah, itu bagi perhatikan Tuhan itu luar biasa mengingatkan kita. Habis sholat sujud sahwi syukur sih. Kenapa Pak Haji? Sujud sahwi kapian? Kada. Aku sujud syukur dulu. Ya, kenapa? Alhamdulillah, aku kawa ke masjid. Aku berjalan itu sakit. Aku paksa, alhamdulillah kawa. Kita yang sehat jarang-jarang benar ya Allah. Nah ini yang kita ingatkan. Makanya Allah Ta'ala apa? Summa tatafakkaru. Kemudian apa? Kalian renungkan. Lalu ayat Inna fi khalqis samawati wal ard. Ini ayat Nabi SAW senantiasa membacanya bila bangun malam. Hendak bertahajud sedang membaca ayat ini. Inti daripada ayat ini yaitu kita merenungkan ayat-ayat kauniyah. Jadi ada ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ada ayat Quran yang kita baca yang Allah ingatkan kepada kita tentang surga, neraka, akibat orang-orang yang zalim, akibat orang-orang yang baik, apa kejadiannya mereka. Lawan ada ayat-ayat kauniyah. Apa itu kauniyah? Kaun, alam semesta. Ya Allah ciptakan langit nih setinggi-tingginya itu, kok nggak ada tiangnya? Coba nih masjid kada bertiang rubuh, rumah kada bertiang rubuh, tapi Allah ciptakan langit ada rubuh. Itu ayatnya nih. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran malam dan siang. Kadang-kadang ada malam panjang pada siang, kadang-kadang siang lebih panjang daripada malam. La ayatul lil albab. Bila kita bisa merenungi ayat-ayat ini, maka kita ulil albab. Kita termasuk yang dipuji oleh Allah, ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dalam salat, wa qu'udan, dalam duduk, wa ala junubihim. Kayak apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Azkar, kayak apa kita berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring atau menyamping. Kayak apa? Yaitu kita menjalankan zikir-zikir harian yang mengikuti aktivitas kita. Bangun guring, doa, bangun guring. Hendak bodoh, doa bodoh. Sholat, doa makan, doa minum, doa keluar rumah, doa bekerja, dan seterusnya. Sampai guring lagi kembali. Nah kita masuk ke golongan ini. Satu lagi yang bagus benar. Makanya ada majelis tadabbur, itu yang dibimbing oleh Pak Karyono, ya pasti dia. Ada namanya majelis tadabbur Al-Quran. Nah ini di sini. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah lalu kita bertafakkur tentang ciptaan Allah. Jadi kawan-kawan yang kuliah di misalnya Pak fisika, kimia, itu mereka tahu betul. Ya Allah ciptakan alam semesta ini kayak apa pintarnya. Si COVID itu berubah. Tahunya, oh ini ketahuan sudah dan sebagainya. Nah lalu ujung-ujungnya daripada ilmu bin itu kadang akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau tidak ciptakan segala ini suatu hal yang sia-sia. Lah, tapi apa? Subhanaka, maha suci Engkau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan zikrullah, dengan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat Al-Kauniyah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa kita. Wallahu waliyut taufiq. Mari kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.